Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Sekarang surat At-Tolaq ayat 6. Jadi surat At-Tolaq ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihim. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadh'na hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Wa tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asaratum fasaturdi'u lahu ukhra. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah.
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Terjemahnya, askinuhunna, tempatkan mereka, min haitsu sakantum, di mana kalian berada, di mana kalian tempat tinggal, min wujdikum, sekemampuan kalian, wala tudorruhunna, janganlah kalian memadorotkan mereka, menyusahkan mereka, litudayyiqu alaihinna, supaya mereka merasa sempit. Wa in kunna ulati hamlin, apabila istri dicerai dalam keadaan hamil, fa'anfiku alaihinna, berilah mereka nafkah, hatta yadhna hamlahunna, sampai mereka melahirkan. Fa'in ardhna lakum, jika mereka menyusui anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, berilah mereka nafkah, berilah mereka ujur. Wa'tamiru bainakum, bermusyawarahlah di antara kalian, bima'ruf, dengan baik. Wa in ta'asartum, jika kalian merasa sulit, fasaturdi'u lahu ukhra, maka meminta untuk disusui oleh yang lain. Liyunfik, berilah nafkah, dzu sa'atin min sa'atihi, sekemampuhnya. Wa man qudira alai rizquh, barang siapa yang sempit rizkinya, fal yunfik, berikan nafkah, mimma atahullah, dari apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan memberi beban kepada satu jiwa, illa ma ataha, kecuali apa yang Allah berikan sesuai dengan kemampuannya. Sayaj'alullahu, Allah akan jadikan, ba'da usrin, setelah kesulitan, yusra, kemudahan. Nah, itu untuk kajian pada subuh kali ini. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan isi ayat ini. Di antaranya, Allah mengungkapkan dengan ayat ini merupakan amiron, ibadahu, memerintah terhadap hamba-hambanya, idza talaqa ahaduhumul mar'ata, apabila seseorang mentalak istrinya, an yuskinaha, supaya mereka tetap berdiam, fi manzilin, di tempatnya,
hatta tanqadhiya iddataha, sampai selesai dari iddahnya. Jadi maksud dari ayat ini yang pertama adalah jika perempuan ditalak jangan dulu diusir. Jangan dulu mereka itu diperintah untuk pergi. Diamkan saja, tempatkan saja di tempat yang biasa dia menempati sehingga nanti habis iddah. Nah, kalau habis iddah artinya di situ kan tidak ada ruang untuk rujuk. Kalaupun misalkan dia mau kembali lagi itu dengan pernikahan lagi kalau sudah habis iddah. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa iddahnya itu artinya sampai 3 kali haid. Jadi salah satu quru artinya 3 kali haid. Nah, ini jadi jangan sampai langsung diusir. Jangan langsung diusir sehingga minggat dari tempatnya. Usahakan di situ dulu. Ya, mudah-mudahan nanti dalam suasana iddah itu bisa rujuk kembali gitu kan. Kayak naon istilahnya ada muncul gitu kan sebuah rasa dan pemikiran untuk jadi rujuk gitu kan. Jadi jangan langsung dipergikan. Nah, oleh sebab itu maka turunlah ayat yaitu askinuhunna, diamkan mereka, tempatkan mereka, min haitsu sakantum min wujdikum, di mana kalian bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Bahkan dari ayat ini juga menunjukkan bahwa suami itu harus menempatkan istrinya. Jadi kalau di orang Sunda, suami teh kewajibanana mere imah atau ngimahan. Pak, mere imah atau ngimahan? Nah, yang pokok ini ngimahan, cek orang Sunda mah. Gitu kan, lain mere imah. Ngan lamun mere imah leuwih alus gitu. Gitu kan, jadi lamun mere imah leuwih alus. Nu pokok ngimahan. Nya diposisikan ada mampunya cuman ngontrak sok pangontrakeun. Mampuna ngiridit pangkiriditkeun gitu kan, ulah sampai tidak bertanggung jawab untuk merumahkan gitu kan. Jadi ngimahkeun. Mana dalilna? Ibrahim alaihi salam, maka dia menempatkan istrinya, padahal ditempatkan bukan di satu rumah, hanya ditempatkan di tempat yang jauh ke sana kemari, cuman dihalangi oleh batu-batu gitu kan. Ini jadi dalil, jadi ditempatkan gitu kan. Oh, cina ada kewajiban salaki mah mere imah, lain mere imah ngimahan. Ngan lamun mere imah leuwih alus gitu meureunnan. Nya wajare meureunnya ka istri mere imah gitu kan. Tapi bukan itu sebuah kewajiban, tapi bagaimana merenahkan istri gitu kan, memposisikan istri gitu kan. Nah, di sini juga askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Nah, ada kalimat min wujdikum. Tapi lantaran ini kaitan dengan masalah talak cerai, maka diusahakan perempuan yang ditalak jangan dulu diusir. Bahkan kalaupun sudah habis iddah, maka dipergikan itu harus diberi mut'ah, artinya diberi bekal. Jadi ulah tepika istri ditalak teh teu boga bekal gitu kan. Jadi mut'ah.
Hanya yang jadi persoalan di pengadilan kadang-kadang permintaan istri, kadang-kadang di luar dugaan. Nah, sehingga itu yang jadi masalah. Sehingga bagaimana posisi laki-laki dituntut seperti itu, gitu kan? Makanya saya mengambil sebuah apa istilahnya hasil dari bacaan-bacaan, cuman si laki-laki yang mentalak istri memberikan bekal. Gak ditentukan berapa bekalnya. Nah, di orang sok aya istilah gono gini gitu kan, dituntut gono gini. Di mana dasar dalilna gono gini? Ya kan ini dari nol. Kemudian sudah punya anu. Iya kan? Itu hanya berbicara tentang ada jasa berdua. Sehingga tetap kewenangan untuk memberi itu adalah laki-laki gitu kan. Jadi kewenangannya ya laki-laki gitu kan. Nah, kecuali kalau misalkan mengambil harta bawaan, itu beda lagi masalahnya. Saya akan menuntut harta bawaan, misalkan itu lain lagi gitu. Tapi kalau terjadi talak gitu kan, maka dituntut oleh agama memberikan bekal, disebut mut'ah. Hanya mut'ahnya biasanya jadi masalah gitu kan, nuntut anu sehingga itu lama juga proses di pengadilan. Padahal kalau terjadi talak ya berikan mut'ah. Makanya di dalam ayat ini kalau istri yang ditalak jangan dulu diusir gitu kan. Ya mudah-mudahan sebelum habis iddah itu bisa rujuk kembali. Tapi persoalannya tetap bahwa talak dan rujuk lebih maslahat ada saksi dan ikrar yang jelas. Jadi ada ikrar yang jelas, ada saksi, ini supaya tidak jadi tuhmah. Mata muncul pertanyaan, lamun dina hate cenah geus jadi encan nalak. Nah hate teh kieu misalkan dina hate teh gitu kan. Wah, siapa majikan teh kok yang ditalak nih kan, tapi baru dalam hati gitu kan. Itu kan tidak jelas, makanya harus dijelaskan kembali, harus diidharkan tentang masalah talak. Nah, jangan sampai wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jadi jangan sampai membuat itu si perempuan itu terjadi ya istilahnya kesulitan. Jadi kalau misalkan begitu talak langsung dipergikan, nah yang kemudian tidak diberi apa-apa, itu kan bisa terjadi itu kesempitan. Padahal itu tidak langsung begitu karena ada masa iddahnya. Wa in kunna ulati hamlin, bagaimana kalau perempuan itu ditalak dalam kondisi hamil? Kondisi hamil gitu kan. Maka kata Allah, fa'anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna, maka tetap harus diberi nafkah sampai melahirkan. Jadi harus diberi jaminan gitu kan untuk kesehariannya, untuk itu dan ininya sampai melahirkan. Bagaimana kalau ternyata perempuan yang hamil itu sudah talak bain? Oke, kalau misalkan talak roji nggak jadi masalah. Bagaimana kalau talak bain? Kalaupun dia talak bain, tetap lantaran nalaknya dalam kondisi hamil, maka tetap si perempuan itu diberi nafkah sampai melahirkan. Fa in ardhna lakum, bagaimana kalau dia melanjutkan sampai menyusui? Ohnya sampai melahirkan, beri nafkah, dilanjutkan sampai menyusui, fa'atuhunna ujurahunna, tetap diberi ujur, artinya diberi nafkah, diberi kebutuhannya. Kenapa? Karena dia sedang memelihara anaknya sendiri, itu kan ya. Jadi kalau misalkan ini terus, jangan sampai berhenti kewajibannya memberi nafkah ketika dia hamil, kemudian memberi nafkah sampai dia
menyusui, gitu kan? Menyusui sampai berapa lama? 2 tahun kan? Dalam Al-Quran disebutkan 2 tahun. Seperti di dalam surat Luqman. Nah kemudian dalam kondisi itu maka dianjurkan wa'tamiru bainakum bima'ruf, maka harus terus bermusyawarah dengan cara yang baik, gitu kan. Jadi si mantan suami dengan mantan istrinya itu karena akan terus berkesinambungan dalam nafkah, dalam memberikan kewajiban-kewajiban materi, maka disitulah harus terus ada dalam musyawarah, gitu kan. Bisa wae itu ada hal-hal yang menjadi polemik, menjadi masalah, menjadi sebuah kesulitan, bisa saja karena kalau sudah pisah bisa jadi muncul masalah-masalah di luar dugaan, maka disitulah harus terus bermusyawarah. Wa in ta'asartum, bagaimana mendapat kesulitan? Misalkan si anak itu gak bisa disusui oleh ibunya, mendapatkan sebuah kesulitan, pasatur di'ula ukhra, boleh si anak itu disusukan kepada yang lainnya, gitu kan. Nah maka terjadilah nanti hukum saudara sesusu, gitu kan, karena ada anak yang disusukan kepada yang lainnya, maka terjadilah nanti ada anak saudara sesusu yang nanti kedepannya itu haram menikahkan saudara sesusu, gitu kan. Makanya harus tahu, gitu kan, siapa ibu yang menyusui anak itu, karena tidak mustahil si ibu itu memiliki anak-anak sehingga dengan anak yang disusukan kepada dirinya itu jadi saudara sesusu. Nah ini wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, jadi bisa disusukan kepada yang lainnya. Nah jadi satu ayat ini pertama menerangkan bahwa istri yang ditalak tetap kudu didiamkan, ditempatkan di tempat tinggalnya, jangan dulu diusir. Kalaupun sudah habis iddah baru nanti bisa berpisah, karena tidak ada alasan untuk rujuk kecuali nikah kembali. Yang kedua, bahwa apapun yang diputuskan jangan sampai membuat perempuan itu merasa sempit, merasa tersiksa, gitu kan, sehingga ini diantaranya yaitu diberi kesempatan untuk rujuk, untuk tidak pulang, atau mungkin istilahnya ya tetap ada dalam kewajiban-kewajibannya. Yang kemudian jika ditalak dalam kondisi hamil, maka tetap diberi nafkah, diberikan kebutuhan-kebutuhan sampai dia melahirkan. Disambung lagi sampai menyusui, tetap diberi yaitu nafkah. Bahkan kalaupun dalam keadaan itu boleh terus diadakan sebagai atau musyawarah. Kalaupun sulit maka bisa si anak itu disusukan kepada yang lainnya. Nah oleh sebab itu maka Allah menyebutkan pada ayat yang selanjutnya liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, supaya tetap memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Liyunfik alal maulud waliduhu au waliyuhu, supaya memberi nafkah si orang tua, si bapaknya itu kepada anak yang dilahirkan tersebut. Terus gitu kan, ulah tepika pisah jeung indungna
putus mere bakal kanu jadi anakna gitu kan. Da tetep anak dia gitu kan. Jadi ini yang dimaksud liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, artinya liyunfik alal maulud waliduhu au waliyuhu, supaya walidun si bapaknya itu tetap memberi nafkah alal maulud kepada anaknya yang dilahirkan tersebut. Berapa? Ya bihasbi qudratihi, seukuran dengan kemampuannya. Jadi ulah dipaksa tah ku si mantan istrina teh dituntut kudu mere napakos sekian, mere bekal sakit, tidak bisa begitu. Panayanya ayeuna di kalangan-kalangan tertentu gitu kan. Jadi si perempuan yang sudah ditalak itu menuntut kepada mantan suaminya minta supaya diberi bekal si anaknya itu per hari 1 juta tuhnya. Oh, itu dituntut. Jadi kudu diberi biaya si anak nate sapoe 1 juta. Berarti sabulan sabaraha? Sebulan berarti 30 jutanya. Oh, sebulan 30 juta. Itu ada tuntutan seperti itu. Itu kan. Ada juga yang menuntut sampai istilahnya sekian, nggak bisa. Ini kan orang tuanya yang memberi untuk anaknya ya tetap sesuai dengan kemampuan orang tuanya, tidak bisa dituntut begitu, gitu kan? Ngan rata-rata kesalahan-kesalahan yang ada, pertama yaitu kadang dari istri atau mantan istrinya menuntut harus sekian untuk anaknya itu. Yang kedua ada juga si bapaknya itu jadi berlepas gitu kan, bertanggung jawab, tidak memberi bekal untuk anaknya. Nah itu kesalahan juga gitu kan, cule kan bae geus pisah cenah tuluy da ayeuna mah diurusku indungna antepe. Nah itu tidak boleh gitu kan. Nah, kan bae da cenah indung oge geus nikah deui kan sejen, enggak bisa begitu kan, tetep dia anaknya gitu kan, bukan anak yang lain. Inilah liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alai rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang dia memiliki kesempitan dalam materi, maka dia tetap memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Rasulullah pernah mengatakan, salah satu nafarin kana li ahadin asrata dananir patasaddaq minha bidi narin. Ada 3 golongan. 1, dia memiliki 10 dinar, maka berikan 1 dinar. Berarti berapa persen? Dia punya 10 dinar, berikan 1 dinar, berapa persen? 10%. Tuh kan wajar untuk anaknya 10% dari dia kepemilikan, karena dia juga mungkin punya keperluan yang lain. Wa kana li akhar, yang lainnya asru awaq, dia memiliki 10 uqiyah, patasaddaq minha bi uqiyah, maka dia mensedekahkan dengan 1 uqiyah. Kan uqiyah. Wa kana li akhar mi'ata uqiyah, yang lain memiliki 100 uqiyah, patasaddaq minha bi asri awaq, maka mensedekahkan dengan 10 uqiyah. Jadi dari mungkin dia pendapatannya dikasihkanlah 10% gitu kan. Ini kalau mau mengacu kepada hadis ini, jadi memberikan 10%. Faqala Rasulullah hum fil ajri sawa kullun qad tasaddaq bi asri malihi. Kata Nabi, hum bagi mereka fil ajri, di dalam upah, di dalam pemberian sama saja. Yang jelas ini 10%. Kemudian kata Nabi, kullun qad tasaddaq bi asrin mali, semuanya memberikan sedekah 10%. Jadi kalaupun mau memberi, yang beri saja gitu kan. Ya meureunnan orang boga pendapatan 100.000, nya wajarlah 10.000 keur budak.
Kemudian untuk yang lainnya gitu kan. Pendapatannya misalkan dia dapat 1 juta, wajar 100.000 gitu kan. Itu kan. Ini kalau misalkan punya pendapatannya 10 juta ya wajar meureun mere bekal 1 juta gitu kan. Itu kan terus gitu kan karena dia tetap anaknya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberi beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah tidak menuntut di luar kemampuan. Piraku jalma rek nuntut kepada jalma di luar kemampuan gitu kan. Tapi aya wae nya gitu kan. Aya wae gitu jalma menuntut orang di luar kemampuan kan banyak itu. Jadi kadang-kadang kalau saya berbicara tentang masalah persyaratan dalam sebuah mungkin pekerjaan atau mungkin sebuah itu dan ini gitu kan. Itu kan dituntut ini untuk mendapatkan sesuatu. Nah, harus melalui proses anu. Jalani proses itu. Dan memang sesuai proses itu. Geus lulus dituntut kudu bayar sekian tuhnya. Ari bayarna teh di luar kemampuan deh. Tungtungna tidak bisa dia jadi. Kenapa? Karena tuntutannya ada di luar kemampuan. Itu kan manusia. Untuk Allah tidak. Jadi Allah itu menuntut sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Dan pada akhirnya Allah mengungkapkan sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Pasti Allah akan memberikan setelah kesulitan adanya kemudahan. Jadi lamun orang menghadapi sesuatu yang sulit, jangan putus asa. Mungkin di depan ada sebuah kemudahan. Dan sebaliknya ketika mendapatkan kemudahan, hati-hati. Mungkin di depan akan ada sesuatu yang sulit. Itulah kehidupan. Jadi innamal usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dalam ayat ini sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Setelah Allah memberikan sebuah kesulitan, maka Allah akan memberikan sebuah kemudahan. Dalam rumah tangga itu kadang-kadang di situ orang kalau lebih cepat emosi, orang lebih cenderung spekulasi, orang lebih cenderung frustasi. Nah itu harusnya apapun yang terjadi berpikir bagaimana solusi. Dan ketika berpikir solusi, disitulah Allah akan memberikan jalan. Nah pada ayat-ayat yang sebelumnya ternyata Allah memberikan satu ungkapan, yaitu waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi. Maka itu di antara yang ada pada surat At-Tolak ayat 6 ayat 7. Saya kira cukup. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada ayat-ayat yang selanjutnya.